Selamat pagi semuanya. Saya Leila Mona Gandim membahas pada kesempatan ini gimana sih cara mengevaluasi teori komunikasi. Pertanyaan pertama adalah kenapa sih kita perlu melakukan evaluasi sebuah teori komunikasi lalu dibanding-bandingin sama teori komunikasi lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemahaman kita tentang komunikasi didasarkan pada landasan yang kokoh dan relevan dengan realitas komunikasi masa kini. Nah, ada 6 kriteria untuk mengevaluasi atau menilai teori komunikasi. Kriteria apa saja? Yang pertama adalah kita menilai dari lingkup komunikasi. Apakah sebuah teori mampu memberikan penjelasan tentang sesuatu hal dan dapat diterapkan dalam sejumlah situasi-situasi tertentu? Nah, misalnya begini, contoh lingkup yang baik. Lingkup yang baik tadi kita sudah tahu bisa nggak sih diterapin dalam situasi-situasi tertentu? Misalnya lingkup yang baik dari teori pertukaran sosial, social exchange theory. Teori ini menjelaskan bahwa individu atau seseorang melakukan interaksi komunikasi berdasarkan pertukaran imbalan dan biaya. Jadi orang itu mau melakukan komunikasi dengan orang lain kalau dia merasakan dapat imbalan dan biaya yang mereka percayai akan mereka dapatkan. Misalnya, saya suka sama seseorang karena orang itu bikin nyaman saya. Jadi ada imbalan dan ada biaya. Nah, teori ini memperhitungkan dinamika hubungan sosial, pertukaran sosial, dan persepsi nilai dalam komunikasi. Nah, penerapannya dalam situasi bisa dalam situasi interpersonal, hubungan antar pribadi, hubungan organisasi. Oke, kami perusahaan mau memberikan eh, upaya sungguh-sungguh kepada pemerintah, yaitu government relations, karena kami meyakini bahwa pemerintah punya kontribusi penting atas keberadaan perusahaan, gitu. Jadi ada timbal balik. Atau dalam konteks media sosial, misalnya dalam hubungan percintaan, dalam kerja tim di tempat kerja, atau dalam analisis interaksi di media sosial. Contoh kriteria teori yang punya lingkup yang baik, yaitu teori agenda setting. Teori ini berpendapat bahwa media massa punya kekuatan untuk memengaruhi apa yang jadi perhatian publik dengan cara menetapkan agenda atau topik yang dianggap penting. Kita tahu nih, oh, eh, topik pemilu misalnya, atau topik eh, hari raya misalnya, atau topik tahun baru misalnya, atau topik menteri baru misalnya dan lain sebagainya. Nah, penerapan dalam dalam situasi di contoh lingkup yang baik adalah teori agenda setting dapat diterapkan dalam berbagai situasi mulai dari politik, media massa, kampanye sosial. Jadi dalam isu politik kita melihat oke di agendain deh setting dikelola nih agenda setting yang dianggap penting nih. Media massa juga, kampanye juga kita melakukan agenda setting. Misalnya dalam mengidentifikasi bagaimana media massa membentuk opini publik tentang isu-isu politik atau dalam mengevaluasi efektivitas kampanye penyuluhan kesehatan. Nah, sekarang mari kita lihat contoh teori dengan lingkup yang terbatas. Teori effect related, related outcome theory. Teori ini menyatakan bahwa komunikasi yang berhasil adalah yang menghasilkan efek tertentu seperti pengaruh, persuasi, atau perubahan perilaku.
Penerapannya dalam situasi ini, meskipun teori efek related outcome theory dapat diterapkan dalam situasi tertentu, seperti dalam konteks pemasaran atau pendidikan, namun lingkupnya mungkin terlalu spesifik untuk menjelaskan kompleksitas interaksi komunikasi manusia dalam berbagai konteks. Teman-teman, dalami kembali tentang related outcome theory atau teori yang punya lingkup yang terbatas. Ini tidak hendak mengatakan teori A lebih baik dari teori B, tidak, tetapi bagaimana penggunaannya sesuai dengan kebutuhan kita. Mari kita lihat teori pengaruh selektif, selective exposure theory. Teori ini mengatakan bahwa individu atau orang cenderung cari informasi yang konsisten dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri, sementara menghindari informasi yang bertentangan. Jadi kalau orang itu suka merokok, dia akan cari informasi yang mendorong bahwa rokok itu bagus. Ketika dia suka merokok, dia menghindari informasi bahwa rokok menyebabkan penyakit A, B, C, D. Nah, penerapan teori ini biasanya dalam konteks media massa dan perilaku konsumen. Namun lingkupnya terlalu terbatas untuk menjelaskan fenomena komunikasi yang lebih kompleks di luar itu, seperti interaksi interpersonal yang kompleks atau dinamika komunikasi dalam konteks organisasi. Oke, next kriteria. Saya minum dulu ya. Oke, kriteria kedua adalah kita menilai dari ketepatan. Apakah ada konsistensi logis antara teori dengan asumsi-asumsi epistemologis, ontologis, aksiologis yang melatar belakanginya? Apakah asumsi teori tepat bagi pertanyaan-pertanyaan teoritis yang disampaikan dan metode penelitian yang digunakan? Ini adalah kriteria kedua dalam menilai teori dari ketepatan. Mari kita lihat contohnya. Contoh teori komunikasi dengan ketepatan yang baik. Di antaranya teori interaksionisme simbolik, symbolic interactionism. Asumsi dasar dari teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia itu berinteraksi melalui penggunaan simbol-simbol seperti bahasa dan tanda-tanda yang memberi makna pada realitas. Nah, konsistensi logis dari teori ini secara konsisten mengembangkan konsep-konsep seperti persepsi diri, persepsi orang lain, dan interaksi simbolis dalam konteks komunikasi manusia. Asumsi dasarnya tentang pentingnya simbol dalam interaksi manusia mendukung seluruh struktur teori ini. Silakan dalami lagi symbolic interactionism theory. Oke, next. Teori yang memiliki ketepatan yang baik, teori komunikasi, teori kultivasi, cultivation theory. Asumsi dasar teori ini berpendapat bahwa media massa punya dampak bertahap pada persepsi realitas sosial seseorang yang dapat memengaruhi keyakinan, nilai, dan sikap mereka. Jadi, eh, media massa itu punya dampak bertahap. Orang yang tadinya mikirnya begini, jadi begitu gitu ya. Lambat laun nih, karena dikasih kocoran informasi dari media massa terus-menerus, menjadi terpengaruh. Nah, konsistensi logis dari teori ini mengaitkan media exposure ya, eh, apa liputan media yang terus-menerus gitu ya, atau perolehan media yang terus-menerus dengan perubahan persepsi sosial. Asumsi dasar tentang peran media dalam membentuk persepsi realitas sosial
memiliki konsistensi logis dengan cara teori ini menjelaskan bagaimana pengaruh media massa dapat berdampak pada persepsi individu. Nah, sekarang kita lihat teori dengan ketepatan yang kurang. Teori uses and gratifications. Asumsi dasar teori ini berpendapat bahwa individu memilih dan menggunakan media massa sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan motivasi mereka sendiri. Jadi teori ini bilang bahwa orang itu milih loh, milih, milih media massa yang dia mau gitu. Ya, konsistensi logis. Meskipun teori ini punya asumsi yang beralasan tentang kebutuhan individu dalam menggunakan media massa, tetapi tidak selalu konsisten dengan menghubungkan hubungan kausal antara penggunaan media massa dan pemenuhan kebutuhan individu. Jadi teori ini tidak hendak mengatakan teori ini nggak bagus, tidak. Tetapi mau bilang bahwa teori ini menunjukkan bahwa satu hasil dari eh, exposure media atau seseorang itu punya punya kebutuhan tapi dia milih-milih gitu, nggak nggak dikasih terus dia kunyah aja begitu eh, eh, media massa yang ada atau saat ini media sosial begitu ya. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan individu sepenuhnya. Teori elaboration likelihood model. Teori ini mengusulkan bahwa proses persuasi dipengaruhi oleh dua jalur pemrosesan informasi, jalur sentral dan jalur periferal, gitu ya. Jadi eh, seseorang dibujuk itu dipengaruhi oleh dua jalur pemrosesan informasi antara sentral dan periferal. Dalami lagi ya. Misalnya, apakah eh, informasi utamanya sudah sampai dengan tepat? Misalnya, informasinya adalah pendidikan perlu ditingkatkan biayanya, misalnya begitu. Tapi jalur periferalnya atau jalur eh, pinggirannya gitu ya, lebih tentang eh, membahas tentang eh, pada saat acara tersebut lebih yang di yang di yang dibahas lebih kepada cara ngomongnya dari narasumber gitu. Jadi bukan bukan isu dari yang sentralnya. Nah, konsistensi logis yang kurang di sini, meskipun teori ini punya asumsi yang berbasis pada proses pemrosesan informasi manusia, konsistensinya dalam penggabungan dua jalur pemrosesan dalam konteks persuasi dapat dipertanyakan. Ini masih bisa dipertanyakan yang mana nih yang sentral dan periferal. Beberapa kritikus berpendapat bahwa terkadang kedua jalur tersebut tidak selalu berjalan searah atau diproses secara terpisah. Jadi eh, ada beberapa eh, ahli yang bilang A, ahli yang bilang B terkait dengan kecepatan. Jadi masih eh, banyak dialog juga gitu terkait dengan teori ini. Tidak hendak mengatakan teori ini gak bagus, oke? Tapi teori ini menimbulkan banyak percakapan gitu ya terkait dengan hal-hal ini. Pertanyaan teoritisnya. Oke, next adalah kriteria ketiga, menilai dari heuristik. Sejauh mana sih teori tersebut menghasilkan ide-ide baru, membuat jalan bagi eksplorasi lebih lanjut, memberikan kontribusi pada kemajuan dalam bidangnya bagi penelitian dan teori lainnya.
Teori-teori heuristik cenderung mendorong pemikiran kreatif, pemecahan masalah baru, pengembangan teori atau penelitian lainnya. Nah, pengembangan teori heuristik cenderung mengutamakan pemahaman kasus-kasus tertentu atau situasi individual, cenderung berfokus pada eksplorasi fenomena secara mendalam, ya. eh, untuk memahami, menggambarkan kasus-kasus individu dalam situasi yang unik, ya, memberikan pemahaman tentang kompleksitas kasus untuk mencoba membuat generalisasi yang kuat, gitu. Eh, teori teori-teori pendekatan heuristik untuk penelitian kualitatif, studi kasus, analisis naratif, dan lain sebagainya, ya. Contoh, teori kritis dengan contoh teori komunikasi yang memiliki pendekatan heuristik. Teori kritis menyoroti aspek-aspek kekuasaan, struktur sosial, dan konflik dalam komunikasi dan masyarakat dengan mendorong pemikiran kritis tentang hubungan kekuasaan dan struktur sosial. Teori ini memberikan ide-ide baru tentang cara di mana komunikasi dapat digunakan untuk mengaruhi perubahan sosial. Jadi, misalnya teori ini dapat memunculkan pertanyaan baru tentang bagaimana sih media massa memengaruhi pembentukan opini publik dan konstruksi realitas sosial. Balik lagi ya, sejauh mana teori ini menghasilkan ide-ide baru, membuka jalan bagi eksplorasi lebih lanjut gitu. Jadi, teori ini menyoroti aspek-aspek kekuasaan, struktur sosial dari teori kritis gitu ya. Lalu bikin orang bisa ngelihat lebih banyak lagi, lebih luas lagi dan lain sebagainya. Teori kontingensi ini juga memiliki kriteria heuristik. Teori ini menekankan bahwa efektivitas komunikasi itu dipengaruhi oleh konteks dan situasi yang berubah-ubah. Dengan mempertimbangkan variabilitas konteks dalam interaksi komunikasi, teori ini membuka jalan bagi pengembangan strategi komunikasi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan situasional. Misalnya teori ini bisa menginspirasi penelitian tentang bagaimana organisasi dapat menyesuaikan strategi komunikasi mereka dengan perubahan lingkungan eksternal. Contoh yang kurang heuristik, teori konstruktivisme sosial. Teori ini menekankan bahwa realitas sosial dibentuk melalui konstruksi bersama antara individu-individu dalam masyarakat. Konsep ini membuka jalan bagi eksplorasi lebih lanjut tentang cara individu mengonstruksi makna dan interaksi komunikatif mereka. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi proses pembentukan konstruksi sosial, peran media massa, dan pembentukan persepsi kolektif atau cara komunikasi online memengaruhi konstruksi identitas digital. Ini teori yang heuristik. Sorry, ini teori yang heuristik dan kurang heuristik. Teori heuristik itu jadi dari satu teori bisa jadi berkembang lagi, berkembang lagi, berkembang lagi gitu. Mengaruhi bikin orang jadi berpikir bagaimana mengeksplorasi lebih lanjut tentang apa aja sih yang dikonstruksi gitu. Media massa mengkonstruksi, organisasi mengkonstruksi, identitas digital juga dikonstruksi gitu ya. Nah, sekarang yang kurang holistik, teori matematika informasi. Teori ini menyoroti aspek-aspek matematis dari penyampaian informasi dan komunikasi. Meskipun teori ini memberikan kontribusi yang penting terhadap pemahaman tentang proses komunikasi, pendekatannya cenderung lebih berfokus pada model matematis dan statistik yang kurang menghasilkan ide-ide baru secara langsung. Pengembangan teori ini lebih terkait dengan penelitian yang berfokus pada pengukuran dan pemodelan informasi daripada pemikiran kreatif atau pengembangan konsep baru. Next,
Kriteria keempat, menilai dari validitas. Validitas biasanya dikatakan sebagai nilai kebenaran suatu teori. Kebenaran tidaklah dimaksudkan untuk memberikan arti akan fakta statis yang mutlak, karena dimungkinkan adanya beragam kebenaran dalam suatu pengalaman. Oke. Nah, validitas dinilai dari tiga arti, ya. Value, correspondence atau kesesuaian, generalizability. Value. Validitas ini mengacu pada kepentingan atau keperluan akan teori. Apakah teori bernilai? Inikah bentuk utama dari teori-teori praktis? Stanley Dirch menuliskan permasalahan yang berkaitan dengan kebanyakan teori bukan karena salah atau kurangnya dalam pengalaman-pengalaman valid, tapi karena observasi yang tidak sesuai atau salah sasaran, yaitu teori yang tidak membantu observasi-observasi penting dalam memenuhi tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhan penting. Artinya tidak valid, kurang valid gitu. Jadi yang sebagai modal eh, untuk membuat teori itu eh, pengalaman-pengalamannya kurang valid, observasi-observasinya juga kurang tepat. Kemudian korespondensi atau kesesuaian. Pertanyaannya adalah, apakah konsep dan hubungan yang ditentukan oleh teori benar-benar dapat diobservasi? Teori-teori nomotetik menganggap bahwa satu dan hanya satu perwakilanlah yang sesuai. Sedangkan pada teoritis praktis percaya bahwa sejumlah teori dapat sesuai secara berkelanjutan. Nah, kemudian generability yang persis sama dalam ruang lingkup teori yang telah dibahas sebelumnya. Inilah definisi klasik validitas dan semata-mata berlaku pada hampir semua teori-teori tradisional yang berorientasi pada penemuan dan yang mirip hukum. Ya, jadi bagaimana dijadikan hukum tuh si teori ini, gitu ya. Nah, contoh teori komunikasi yang memiliki validitas tinggi. Teori pertukaran sosial. Teori ini memiliki nilai yang tinggi karena memberikan pemahaman mendalam tentang motivasi individu dalam hubungan interpersonal dan pertukaran imbalan. Tadi, orang itu kalau berhubungan dia ngelihat untung ruginya atau dalam sisi ekonomi itu untung ruginya tadi. Hal ini berguna dalam menjelaskan dinamika hubungan sosial dan pengambilan keputusan komunikasi. Jadi kalau orang mau berkomunikasi, itu orang tuh menilai, gue untung nggak ya sama dia ya? Atau bina hubungannya seperti apa ya sama dia ya? Untungnya apa, ruginya apa gitu. Nah, teori pertukaran sosial juga memiliki kriteria correspondence. Konsep-konsep dalam teori pertukaran sosial dapat diamati dalam berbagai situasi komunikasi, seperti dalam interaksi antara pasangan, suami istri, pacaran, hubungan kerja tim, interaksi di media sosial, dan lain sebagainya. Generalizability. Teori pertukaran sosial memiliki generalizability yang tinggi karena konsep-konsepnya dapat diterapkan dalam berbagai konteks dan situasi interpersonal, organisasi, dan sosial. Next. Nah, sekarang teori komunikasi dengan kurang validitas, ya. Teori komunikasi dari matematika informasi, information theory. Teori ini mungkin memiliki nilai dalam pengembangan teknologi komunikasi seperti dalam desain sistem komunikasi digital. Namun dalam konteks pemahaman komunikasi manusia secara umum, nilai teori ini mungkin lebih terbatas karena fokusnya yang lebih teknis. Sekali lagi, tidak hendak mengatakan teori ini nggak bagus. Teori ini applied sekali ketika kita memang membahas kajian yang spesifik. Secara korespondens, beberapa konsep dalam teori matematika informasi mungkin sulit untuk diobservasi dalam konteks komunikasi manusia sehari-hari, seperti dalam pemodelan
perpindahan informasi dalam sistem komunikasi telekomunikasi. Kemudian generalizability. Teori ini mungkin memiliki keterbatasan dalam generalisabilitasnya karena berfokus pada aspek matematis dan teknis komunikasi yang mungkin tidak selalu relevan atau dapat diterapkan dalam berbagai konteks komunikasi manusia yang kompleks. Ini adalah kriteria 5, menilai dari parsimoni. Uji parsimoni melibatkan kesederhanaan atau kesederhanaan logis, logical simplicity. Jika kedua teori tersebut sama-sama sah, maka teori dengan penjelasan logis yang paling sederhanalah yang dikatakan paling baik. Nah, sekarang kita lihat teori dengan kriteria parsimoni. Teori efek terkait, related outcome theory. Secara parsimoni, teori ini menyatakan bahwa komunikasi yang berhasil adalah yang menghasilkan efek tertentu seperti pengaruh, persuasi, dan perubahan perilaku. Dengan menggunakan pendekatan yang sederhana dan langsung, teori ini mengidentifikasi hubungan langsung antara tindakan dengan hasil. Very simple, klik langsung kita bisa ngelihat. Misalnya teori ini menyatakan bahwa jika pesan persuasif disampaikan dengan baik, maka akan terjadi perubahan sikap dan perilaku pada penerima pesan. Nah, sekarang teori yang kurang sesuai dengan kriteria parsimoni atau parsimoninya cenderung rendah. Teori contingency teori. Teori ini menekankan bahwa efektivitas komunikasi dipengaruhi oleh konteks dan situasi yang berubah-ubah. Jadi kita harus melihat situasi apa yang berubah, secara konteks apa yang berubah. Meskipun teori ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika komunikasi dalam berbagai konteks, namun pendekatannya yang mempertimbangkan berbagai konteks, faktor kontekstual, membuatnya kurang sesuai dengan kriteria parsimoni. Penjelasan tentang bagaimana konteks memengaruhi komunikasi menjadi lebih kompleks dan tidak selalu sederhana. Nah, catatan kriteria parsimoni, teman-teman semua, jika saya dapat menjelaskan perilaku Anda berdasarkan pada satu variabel sederhana seperti reward atau penghargaan, maka teori ini dikatakan lebih hemat dibandingkan jika saya butuh 3 variabel. Penghargaan, kepribadian, kesulitan. Bagaimanapun juga, kita perlu berhati-hati dalam konteks parsimoni. Karena penjelasan-penjelasan yang sangat hemat mungkin sangat sederhana dan dapat mengesampingkan faktor-faktor penting yang memperluas pemahaman kita terhadap apa saja yang terjadi. Jadi, parsimoni harus selalu diimbangi oleh kriteria-kriteria lainnya. Sekarang kriteria keenam, menilai dari keterbukaan. Artinya, teori terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan lain yang tentatif, bersifat sementara, kontekstual, dan bermutu. Para pakar menganggap konstruksi sebagai cara dalam melihat bagaimana sebagai reproduksi sebuah realitas. Jadi, para pakar menganggap konstruksi sebagai cara dalam melihat. Konstruksi itu cara untuk melihat daripada reproduksi sebuah realitas. Konstruksi mengakui perbedaan dan mengajak dialog dengan perspektif-perspektif lainnya. Konstruksi mengakui ketidaksempurnaannya. Jadi segala sesuatu dikonstruksi. Konstruksi itu butuh dialog. Kita perlu mikirin, kita bikin kayak gini nih gitu. Kriteria ini sangat penting dalam paradigma praktis. Jadi sebuah teori itu perlu mendengarkan, perlu membuka, terbuka terhadap tentatif lainnya. Nah, contoh teori komunikasi dengan kriteria keterbukaan, konstruktivisme sosial, social constructivism.
Teori ini mengakui bahwa realitas sosial dibentuk melalui konstruksi bersama antara individu-individu di dalam masyarakat. Pendekatan ini mengakui adanya perbedaan pandangan dan mengajak dialog dengan perspektif-perspektif lainnya. Teori ini juga mengakui ketidaksempurnaan dalam memahami realitas sosial dan menekankan pentingnya terus-menerus membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan lain yang kontekstual dan bermutu. Kemudian ini teori yang kurang dalam kriteria keterbukaan. Teori efek terkait, related outcome theory. Teori ini cenderung kurang keterbukaan karena fokusnya yang lebih sempit pada hubungan antara komunikasi dengan efek tertentu seperti pengaruh, persuasi, dan perubahan perilaku. Pendekatan yang lebih tertuju pada identifikasi hubungan kausal yang spesifik mungkin menghambat keterbukaan terhadap kemungkinan-kemungkinan lain atau perspektif-perspektif alternatif dalam memahami fenomena komunikasi. Teman-teman semuanya, mari kita lihat. Apakah eh, teori ini rumit? Teorinya banyak banget teori komunikasi. Dan kita perlu mengevaluasi ini dari berbagai hal. Ada 6 kriteria tadi. Jadi kayaknya ruwet deh gitu ya. Banyak banget deh gitu ya. Betul, banyak banget. Saya pun merasakan demikian. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita pahami perlahan dan lebih bijak dalam memilih teori sebagai peta jalan. Jadi kenapa kita butuh teori? Karena kita butuh semacam peta jalan. Jadi misalnya kita mau pergi ke Surabaya. Kita punya peta. Kita dengan peta itu lebih memudahkan. Nanti kita bisa, oh beloknya, ah mampir dulu ke sini, nggak apa-apa juga gitu. Nah, tapi dengan ada peta akan lebih mudah. Nah, sekarang, oke, nggak usah pakai teori deh. Kalau karena ada orang bilang, ah itu mah teori, realitasnya nggak kayak gitu. Ya udah, silakan pergi aja sendiri ke Surabaya dari Jakarta, nggak pakai peta, jalan aja. Pasti nanti mikir kan, oh iya ya, saya di belokan ini ke kanan apa ke kiri ya gitu. Arahnya apakah menuju ke Surabaya atau tidak ya? Jadi kita akan mencari formula sendiri. Jadi teori itu lebih memudahkan kita untuk melihat permasalahan. Kenapa nih? Misalnya ya, anak remaja cenderung eh, cara berkomunikasinya berbeda dengan orang tua, misalnya begitu. Nah, kalau kita punya teori, kita belajar dari teori-teori orang lain tentang bagaimana sikap anak remaja, bagaimana komunikasi remaja dan lain sebagainya. Kita jadi lebih tahu, lebih punya gambaran. Lalu kita nanti akan terapkan dalam konteks yang eh, bagaimana nih anak kita, bagaimana nih anak didik kita, bagaimana nih keluarga kita, dan lain sebagainya. Ketika kita sebagai orang dewasa berkomunikasi dengan anak muda atau remaja. Bisa jadi berbeda dengan teori tersebut, ada perbedaan, tapi kira-kira kita punya gambaran. Nah, kalau kita bilang, ah saya nggak pakai teori, saya jalanin sendiri tanpa teori. Sebenarnya kita sendiri akan bikin teori, akan bikin cara, gini nih caranya yang bagus untuk berkomunikasi dengan anak remaja. Lalu kita terapkan. Pada saat kita terapkan, kita sebenarnya sedang berteori. Jadi yang kalau teori yang biasa kita ambil itu sudah pakai proses diperas dengan reviewer, dengan proses panjang sampai jadi masuk jurnal. Kalau ini yang Anda pilih tadi, saya nggak mau pakai teori, eh, tapi sebenarnya ya Anda bikin teori sendiri gitu, atau kita bikin teori sendiri sebenarnya. Nah, teori tersebut bisa aja bagus gitu. Nanti kalau teori itu mau kita
umumkan kepada publik, kita harus masukkan ke dalam jurnal yang direview oleh ahli-ahli sejawat begitu. Jadi, pahami perlahan dan lebih bijak memilih teori sebagai peta jalan atau memberikan inspirasi dalam memproduksi teori berikutnya atau memandu dalam kehidupan kita. Seperti Prisma, teori komunikasi itu menyerap pemahaman dan merefleksikannya kembali dengan cara yang beragam dan menarik. Teori komunikasi adalah cara untuk melihat banyak kemungkinan tentang bagaimana memikirkan dan mempelajari komunikasi. Bagaimana mencari dan memahami bagaimana beragam teori saling berhubungan dan merefleksikan satu sama lain. Atau memperoleh pemahaman atas segi-segi komunikasi yang Anda pilih. Jadi, sebagai penutup saya ingin ingatkan, love your learning journey. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Bye-bye.